Iya, saya kira input yang diperlukan untuk mendukung bisnis di tingkat desa atau bisnis desa adalah pertama-tama tentu saja adalah input tentang kebijakan, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu harus memberikan situasi kondusif dan kalau perlu memberikan imperatif, semacam memberikan keharusan, ya, supaya ada tekanan, supaya ada perintah, katakanlah begitu, kebijakan. Desa-desa sebaiknya menggalakkan bisnis, ya, supaya ekonomi pada tingkat desa segera bisa terdongkrak dengan cepat. Gitu. Nah, input kebijakan itu penting. Siapa pemerintah itu? Bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat, dan pemerintah pusat itu juga bisa kementerian yang mengurusi desa, entah itu Kementerian Dalam Negeri, entah itu Kementerian Desa, bisa memberikan instrumen aturan legal, ya, entah itu peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan cuplak dari dirjen dan segala macam. Nah, yang kedua adalah input berupa program. Program itu tidak harus uang. Memang biasanya program itu didukung oleh dukungan keuangan. Tetapi kan sekarang desa itu sudah mendapat dukungan keuangan yang cukup besar. Sehingga misalnya dana desa dialokasikan untuk melakukan promosi mengenai penggalakan usaha-usaha di tingkat desa, usaha-usaha kecil. Nah, itulah sebetulnya fungsi pemberdayaan di dalam penggunaan dana desa itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah input tentang capital. Nah, capital ini tentu saja adalah bagaimana masyarakat memiliki akses yang luas kepada permodalan. Ini bank pemerintah, ya, seharusnya memberikan peluang luas, seluas-luasnya kepada para pegiat-pegiat bisnis di desa, ya, dengan skema-skema yang menurut saya harus sedemikian rupa gampang, mudah diakses oleh masyarakat, ya. Dan ini penting, ya, karena bagaimanapun sebesar apapun kapital untuk berbisnis itu diperlukan, ya, baik untuk peralatan dan segala macam itu pasti perlu kapital, sehingga harus ada dukungan finansial dari dunia perbankan untuk menggalakkan bisnis pada tingkat desa ini. Nah, kemudian selanjutnya input berupa introduksi IT, ya, teknologi. Input teknologi itu sekarang mutlak. Ya, kita tidak boleh buta teknologi. Sekarang untung, ya, internet sudah masuk ke desa-desa. Aplikasi-aplikasi bisnis sekarang sudah banyak dikembangkan. Nah, ini bisa mempercepat atau mendukung efisiensi dan efektivitas kerja-kerja bisnis di dalam masyarakat. Ya, kalau masih menggunakan cara-cara manual, boleh saja. Ya. Memang bisnis itu intinya adalah jiwa menggandakan, melipat gandakan kapital, melipat gandakan keuangan. Itu inti dari bisnis itu. Tapi kalau memang teknologi itu juga mendukung efisiensi dan efektivitas, maka teknologi juga harus dilakukan. Nah, untuk mengakses, membeli sarana teknologi kan perlu juga dukungan-dukungan keuangan. Nah, jadi kalau misalnya warga desa ingin membuat
satu bentuk usaha. Dia bisa bikin proposal, kemudian diajukan ke bank, dan di situ ada komponen pembelian aplikasi tertentu, ya, atau membuat sebuah sistem-sistem onlining misalnya, dengan berapapun biaya yang diperlukan, maka bank bisa mengappraisal dan memenuhi, ya, mendukungnya gitu loh. Jadi dukungan-dukungan teknologi saat ini saya kira sudah sangat kondusif, sudah sangat mendukung bagi pengembangan bisnis pada tingkat desa. Dan saya kira input itu sendiri kan sesungguhnya adalah apa yang harus diberikan untuk mendukung berjalannya aktivitas bisnis. Ya, input itu satu teknologi, sekali lagi ya, teknologi, modal, kebijakan, dan program. Saya kira itu yang paling penting.